Orang kalau mau kaya itu qanaah. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Itu kekayaan hakiki. Innal qana'ata kanzun laisa bil fani. Ya, katanya Imam Haddad, sesungguhnya qanaah itu pusaka yang tidak akan sirna. Jadi Anda mau kaya nggak apa-apa, tapi hati ikut kaya. Tapi kalau Anda kaya, hati miskin percuma, hadirin. Mending miskin sekalian, podo miskin. Mending pas-pasan atau kurang, tapi hatinya kaya. Daripada uang melimpah, tapi hatinya miskin. Kalau mau mending lagi, soge saat ini pisan. Itu paling enak itu. Ya. Tapi kalau enggak, percuma. Sedekah noy duitmu wis percuma. Ndak puas-puas. Dan dunia, kata ulama, dunia itu munaghisah. Apa sih munaghisah itu? Munaghisah itu dunia itu kayak air laut. Anda kalau haus minum air laut, enggak akan hilang haus, tambah haus. Lah dunia itu seperti itu, hadirin. Kata Nabi, kalau punya satu gunung, kepingin punya gunung lagi. Hadirin, saya barusan ini pulang, diundang orang di Kalimantan. Itu orang itu, yang ngundang itu saya dikasih bocoran sama pegawainya, tiap hari keuntungannya, kerjaannya itu keuntungannya tiap hari 3 miliar. Awake dhewe 10 tahun tentu iki. Ini tiap hari. Ojo takon di amplop piro, ojo takon. Seperti itu. Kan apa namanya? Kaya. Tapi kekayaan yang sebegitu enggak membuat dia itu jadi terus kaya, seperti kadang pegawainya yang merasa lebih kaya. Numpak motor Jaguar 2 miliar. Supire dengan nyetir ambek dirungokno tipe alon-alon dirasakno montore. Bose ndek mburi nyekel kalkulator. Bingung enggak. Nah, lek enakan supir ambek bos iki. 2 miliar ndak dirasakno motor. Kalau orang naik 2 miliar mobil lak dirasakno. Waduh, enak rek setirno. Itu menikmati. Tapi ini tidak, dia bingung, mbek dunyane gak mari-mari. Supire sing nikmati, dirasakno mengko mbek enak ngono. Ambek ngrungokno enak motor iki. Jadi orang itu beli mobil 2M untuk agar supirnya menikmati. Bukan untuk dia menikmati. Lah lek dhek nyekel handphone ambek nyekel kalkulator ngitung ini, masih numpak mikrolet ya padha wae. Tidak ada bedanya. Mobil itu enak dinikmati kok. Makanya harta yang melimpah itu belum tentu membuat orang itu kaya. Dan orang harta yang melimpah belum tentu bahagia kalau dia tidak ridho dengan apa yang Allah tentu. Yang seperti itu, hadirin, itu masih mikir, ini kalau 3M loh ya, sedina 3M, iku saya mikir kerjaan apa maneh iki sing nguntungno. Bayangkan, ati gawe apa urip iki? Kurang apa? Kok kalah sama kadang-kadang bapak-bapak itu ada yang di pos kamling ngambil rokok, ngambil kopi. Durung-durung kerja dina iki apa karo. Tapi dinikmati mbek rokokan kan. Pak, yo nyambut damel napa dina iki mbus ngenteni Gusti Allah e. Ya ini walaupun itu tidak benar, tapi dia masih bisa menikmati.
daripada yang sudah dapat satu gunung kepingin gunung yang lain. Kayak pejabat di negeri ini sudah kaya-kaya loh hadirin. Pejabat di negeri ini sudah kaya-kaya. Kaya-kaya. Wong sugih-sugih di Singapura itu wong Indonesia kok. Saya kalau diundang ke Singapura, saya dikasih tahu rumah yang bagus-bagus itu punya orang Indonesia, kaya-kaya. Tapi kadang-kadang pejabat-pejabat dengan kekayaannya sih gak cukup, sih nerima suap, sih ngakali wong, sih kepingin jabatan sana jabatan sini. Gara-gara rakusnya mereka yang jadi korban rakyat ini. Nah, karena apa? Rakyatnya, maaf, kurang cerdas. Mesti nih rakyat ini kudu paham. Saya jangan sampai jadi korban kerakusan orang-orang di atas. Ya. Semua. Ya. Jadi kesian. Lihat orang yang kaya seperti itu saya jadi kesian. Akhirnya terus mate. Nguber tuh mate. Kata Imam Sya'roni, iya terus kalau punya anak, anaknya soleh, sampeyan nyambut gawe. Oleh duit 100 miliar. Terus duit anak soleh. Duit sampeyan 100 miliar sing ditinggal nang anak bu Pak. Digawe gawe masjid, digawe pondok, digawe bantu wong. Ya nikmat sampeyan ndek kubur. Kalau anaknya seperti itu. Wong lah gak mikir lah. Tapi yang kebanyakan ketika dia kaya, mati, warisan ke anak, anak duwe modal nang diskotik, duwe modal tuku narkoba, duwe modal gawe zina, duwe modal gawe judi, dan akhirnya bapak dikubur yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kon sing bandani anakmu zina itu. Kon sing bandani anakmu judi. Di kuburan disiksa sama Allah. Gara-gara apa? Harta yang dia tinggalkan dipakai untuk maksiat oleh anak-anaknya. Makanya kata Imam Sya'roni, ini bukan kata saya. Ini bukan kata saya, katanya Imam Sya'roni. Tapi sampean pikir, beliau berkata seperti ini. Pikiran niki. Sampean kalau sudah kerja dapat uang, jangan buatkan rumah buat anak dulu. Buat rumah buat Anda dulu. Kalau Anda mati, Anda punya rumah enggak? Rumahnya apa? Rumahnya man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Man bana lillahi masjidan fid dunya. Jadi nek sampean itu Pak kerja, terus punya uang, Anda beli rumah dulu. Anda butuh rumah. Anda beli rumah. Setelah Anda beli rumah, langkah kedua, Anda bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok dan semuanya. Setelah jadi, baru bangunkan rumah buat anak. Iki wong cerdas. Loh kenapa Beb? Kok enggak kita buatkan anak dulu? Ngene loh. Kon sing kerja mati-matian, kok sing duwe omah anakmu? Ya kon sing duwe omah. Kata Sya'roni, pikirkan dulu, rumahmu dulu itu apa? Kalau kamu sudah punya rumah di surga, punya rumah ketika kamu dikubur, baru sekarang pikirkan rumah anakmu. Lah kalau enggak, kita punya uang, numpuk, kita bangunkan rumah untuk anak, belum sempat bangun masjid mati. Lah kok niki urip mek gawe omah ge anakmu. Terus omahmu ndi? Wong kon sing kerja kok. Anda pagi berangkat pulang sore, Anda pagi berangkat pulang sore. Terus gawe anak. Lah terus gawe awakmu ndi? Yang cerdas. Kun fatinan, jadi wong sing pinter. Makanya karena anak ini innama amwalukum wa auladukum iku fitnah, cobaan. Hartamu itu cobaan buat kamu, anakmu itu cobaan. Kok cobaan? Iya, gara-gara cinta sama dia, akhirnya kita lupa akhirat kita.
Gara-gara cinta sama dia, kita lupa dikubur. Dan jangan tinggalkan harta banyak untuk anak. Jangan. Ya le anakmu kok terus apik waktu hidupmu, kalau enggak. Terus gimana? Tinggalkan akhlak. Warisi ilmu. Warisi didikan yang baik. Manahila walidun waladahu khairun min adabin hasan. Kata Rasulullah, tidak ada pemberian bapak buat anak yang lebih baik seperti pendidikan tarbiyah yang baik, akhlak karimah. Ini paling bagus. Oh ninggalno duwe akeh gak ninggalno akhlak percuma. Saya pernah ketemu satu kiai. Kiai ini punya pondok besar, muridnya ribuan. Dan kiai ini Gus, bapaknya juga kiai. Ngomong-ngomong saya tanya, Yai, jenengan bangun pondok sampai seperti ini bangun sendiri apa dibangunkan bapak? Atau neruskan bapak? Oh enggak Beb, saya bangun sendiri. Bapak saya itu prinsipnya Beb, tidak mau memberi warisan kepada anaknya kecuali Al-Quran. Jadi anaknya semua itu Beb disuruh hafal Quran dan diajarkan untuknya ilmu Al-Quran. Sudah itu kemudian dicul. Dan semua anaknya sekarang punya pondok pesantren dan anaknya alhamdulillah berhasil. Dan ketika bapak meninggal, 1 rupiah pun di antara kita tidak ada yang menerima uang. Dan gak butuh Beb. Karena kami diberi pendidikan dan diberi Quran. Tapi le anak gak dikei pendidikan, gak dikei Quran, mikir dok kapan bapakku mati. Loh iya hadirin. Karena gak dikasih pendidikan, gak dikasih akhlak. Mikir kapan bapakku mati, bapakku tak boleh mati akil loh peninggalannya. Kapan bapak oleh warisan. Nah, apa mau kita seperti itu? Maka itu kita diingatkan, ridhoi apa yang Allah bagikan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang paling kaya. Jadi yang namanya kekayaan, sebagaimana Nabi sampaikan, adalah kaya dalam diri, bukan kaya harta. Ya kalau hartanya banyak, kemudian dianya merasa kaya dan ridho dengan pemberian Allah, ya istimewa wis. Enggak ada duanya sudah. Selain dia kaya hati, dia bisa menginfakkan. Duh, apakah umat Islam itu harusnya kaya? Iya. Ya. Jangan zaman sekarang, zaman Nabi juga begitu. Orang kaya itu yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang ahli ibadah, itu istimewa. Itulah yang membuat iri para sahabat. Jadi gini, seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, pergilah orang-orang kaya dengan mencaplok semua pahala. Awak-awak iki gak kumanan. Tuh, kata Nabi, kenapa? Ini loh Kanjeng Nabi. Hum yusalluna kama nusalli. Wa yasumuna kama nasum. Orang kaya itu sholat sebagaimana kita sholat. Orang kaya itu puasa sebagaimana kita puasa. Walakinnahum yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tapi mereka punya kelebihan. Mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka punya. Dan kami nggak bisa, nggak punya uang. Iling-ilingan ya. Sahabat yang miskin iri dengan sahabat yang kaya, bukan karena kekayaannya, karena sedekahnya.
Iku bedane sahabat ambek sampean. Nek sampean delok wong sugih lak gak ngono. Enak ya wong sugih rek. Nopo montore apik arek. Irinya dengan orang kaya karena mobil. Enak rek dadi wong sugih rek. Apa omahe gawedhe. Ya. Enak dadi wong sugih. Bojone wayu, papat maneh. Ya wis iku sing dipikirno. Dadi wong sugih ku enak sebab iku. Tapi kalau sahabat enggak enak dadi wong sugih, iso sedekah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Awalaisallahu qad ja'ala lakum ma tatasaddaqun." Loh, bukannya Allah telah menjadikan beberapa hal amalan yang kalau kau lakukan itu seperti kamu sedekah, seperti orang kaya? Loh, amalan apa ya Rasulullah? Loh, bukannya setiap kau berkata tahlil, bikulli tahlilatin sedekah. La ilaha illallah sedekah. Wa kulli tasbihatin subhanallah, takbiratin, tahmidatin alhamdulillah, Allahu akbar. Semua zikir yang kau katakan, bukankah itu sedekah? Bukankah kau amar ma'ruf, mengajak orang ke masjid untuk sholat, untuk ngaji, ini sedekah? Bukankah kau mencegah orang dari perbuatan mungkar, sedekah? Bahkan di jalan ada paku, kau ambil, kau pinggirkan, kau jauhkan dari kaki manusia agar mereka tidak menginjaknya, itu sedekah. Ada kotoran di jalan ganggu orang, kau ambil, kau bersihkan, sedekah. Bahkan walau antal kau akhok biwajhin talq, kau senyum. Nih, senyum di wajahnya saudaramu muslim itu sedekah. Makanya model-model kayak awake dhewe sing gak duweke akeh, gak sedekah akeh, minimal guyu sing akeh, mesem sing akeh. Aja wis melarat merengut ae. Nggih. Jangan. Senyummu itu sedekah. Bahkan engkau kumpul wa fi bud'i ahadikum sedekah. Loh, kau kumpul sama istrimu itu loh sedekah. Dijawab ambek sahabat, ya Rasulullah, seorang menggauli istrinya dengan syahwat, kau katakan sedekah? Kata Rasulullah, iya. Sebab yang digauli yang halal. Kalau yang digauli itu yang haram, kalau ditempatkan di tempat yang haram, bukankah itu zina? Iya, maka kalau ditempatkan yang halal itu sedekah. Loh. Sebab kata ulama, kumpul dengan istri itu sedekah karena sama-sama, kalau tadi kan disebut paku di inggirno sedekah, jaga orang dari paku. Begitu pula jaga orang dari dosa perzinaan. Suami ngumpuli istri jadi gak nafsu mbek liyane. Maka menjaga dia dari api neraka. Begitu pula yang namanya istri ya, berkumpul dengan suaminya, jadi suaminya puas, tidak memilih perempuan yang lainnya, maka ini menjaga suami dari perzinaan, berarti dari neraka Allah. Ya. Maka itu ridhoi apa yang Allah berikan. Ini kalau kita sama Allah dikasih rezeki ya sedekah. Tapi kalau enggak ya sedekah dengan cara yang lain tadi itu. Banyak zikir, banyak tasbih, banyak senyum lah, minimal lagi banyak senyum rek. Banyak senyum. Metu tuh kok masjid itu senyum. Di rumah itu senyum. Wis gak duwe apa-apa sedekahe senyum ae wis. Ya. Nek wis sedekah duwe akeh merengut gak apa-apa. Tapi lek wis gak sedekah duwe, gak sedekah senyum, terus sedekah apa? Ya. Maka daripada itu kita diajarkan untuk menjadi orang yang ridho dengan ketentuan dan pembagian Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang paling kaya.